Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh sangat bersyukur bila hari demi hari firman Tuhan selalu menyapa dan memberikan pengawalan kepada kita, tidak terkecuali juga pada hari ini. Sehingga olehnya kita semakin dikuduskan dan diubahkan menjadi seperti Kristus. Dalam refleksi Gema hari ini, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari kitab Ulangan pasal yang keempat ayat 41 sampai pasal yang kelima ayat 1 sampai 22 dengan mengangkat tema hukum Allah. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan membacakan dari Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman. Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih lanjut mari saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa, memohon pertolongan Allah Roh Kudus supaya Dia berkenan untuk mencerahkan hati dan pikiran kita di dalam perenungan firman-Nya. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah kami baca ya Tuhan. Kami akan merenungkannya. Oleh karena itu ajar kami supaya kami dapat mengertinya dan mampukan kami untuk melaksanakannya dengan taat dan setia. Karena kerinduan kami supaya kami dapat selalu tinggal dalam firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pengulangan menjadi sarana yang efektif untuk membantu kita mengingatkan pada sesuatu yang penting. Saya ingat waktu saya belajar bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, kata demi kata harus saya ulang-ulang terus supaya bisa melekat di dalam ingatan saya. Demikian pula ketika saya menerapkan kebiasaan untuk menghabiskan makanan di piring tanpa sisa kepada anak-anak saya, maka saya harus mengajar dan mengingatkannya berulang-ulang kali. Nah, di bagian ini Musa yang waktunya bersama umat Israel tidak lama lagi harus mengulang kembali hukum-hukum Allah yang diberikan Allah kepada umat Israel. Tujuan dari pengulangan ini adalah supaya umat Israel itu selalu ingat akan hukum-hukum Allah yang terkait di dalam covenant atau perjanjian yang dibuat Allah dengan mereka. Nah, hukum Allah ini akan mengatur kehidupan mereka di tanah Kanaan yang akan mereka tempati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama seperti hukum Allah sangat diperlukan bagi umat Israel, demikian pula pengulangan firman Tuhan yang dilakukan terus-menerus untuk kita sungguh amat penting dan dibutuhkan. Karena kita ini lemah, kita seringkali lupa, dan juga kita seringkali bandel untuk melanggarnya. Oleh karena itu, ingatan terus-menerus akan firman Tuhan seharusnya menjadi sukacita kita.
seharusnya menjadi rasa syukur kita dan antusias kita untuk melakukannya. Firman Tuhan yang terus-menerus diberikan berulang-ulang kepada kita, itu sama dengan kehadiran dan penyertaan Allah yang nyata di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur untuk hal ini. Nah, di dalam pengulangan hukum Allah ini, Musa dikatakan memanggil seluruh umat Israel untuk berkumpul mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata seluruh orang Israel. Ini berarti hukum Allah ini diberikan bukan hanya pada sebagian orang-orang tertentu saja, tetapi kepada seluruh umat. Oleh sebab itu, orang-orang yang masuk di dalam bilangan covenant atau perjanjian dengan Allah, yaitu juga termasuk kita, dipanggil untuk mentaati hukum-hukum Allah dengan setia. Nah, selanjutnya, apa yang harus dilakukan umat Allah menyangkut hukum Allah ini? Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, maka jelas ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, mendengarkan di sini bukan berarti asal mendengar. Karena kalau asal mendengar, bisa jadi pikiran kita kemana-mana. Karena kita tidak fokus pada apa yang kita dengar. Mendengarkan di sini artinya memberikan perhatian khusus, memusatkan pikiran kita pada apa yang kita dengar. Oleh sebab itu dibutuhkan kerendahan hati untuk menyingkirkan kemauan dan kepentingan sendiri. Dibutuhkan hati yang terbuka untuk menerima dengan lembut setiap firman yang kita dengar. Yang kedua, yang harus dilakukan di dalam menanggapi hukum Allah yaitu mempelajari firman yang sudah didengarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa harus dipelajari? Kita harus selalu sadar Bapak Ibu betapa terbatasnya pikiran kita. Dan seringkali pikiran kita ini sering ngaco. Ya, suka-suka semau sendiri di dalam memahami sesuatu. Nah, jika pemahaman atau penafsiran kita keliru terhadap firman Tuhan, maka hal itu membawa dampak pada sikap dan tindakan kita yang salah. Dan itu berbahaya. Oleh sebab itu, firman Tuhan harus dipelajari dengan benar. Dan yang ketiga, jika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kemudian mempelajari firman Tuhan, maka langkah yang harus diambil yaitu melakukannya. Melakukan firman Tuhan dengan setia. Bapak Ibu Saudara, janganlah pikiran kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan tanpa direalisasikan di dalam perbuatan. Karena hal itu tidak ada gunanya. Malah akan menjadikan kita sombong. Karena dengan banyaknya firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pahami, dan mungkin kita hafalkan, membuat kita merasa kita ini mungkin lebih rohani dan lebih pintar. Atau firman Tuhan yang banyak hanya di pikiran kita, bisa jadi juga menjadikan kita sebagai hakim, di mana firman Tuhan bisa kita manfaatkan untuk menghakimi orang lain. Tentu hal ini tidak benar. Oleh karena itu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan setelah kita mempelajari firman Tuhan, maka harus kita melakukannya. Bapak Ibu Saudara, perlu penyangkalan diri, perlu ketundukan, perlu iman dan totalitas. Semua yang menjadi ketetapan dan peraturan Allah harus dilakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita selama ini terhadap hukum Allah? Apakah kita selalu memiliki kerinduan untuk mendengarkannya? Bahkan berulang-ulang kita rindu untuk mendengarkannya.
Apakah kita juga antusias untuk belajar memahami dengan benar firman Tuhan? Semakin dalam dan semakin dalam. Dan apakah kita berkemauan keras untuk merealisasikan firman Tuhan di dalam hidup kita? Saya akan menutup perenungan firman Tuhan ini dengan kesaksian seorang pemuda. Setelah dia mendengarkan firman Tuhan dan mempelajarinya, dia melakukannya walaupun tidak mudah baginya. Pemuda ini adalah seorang yang brilian, dia seorang yang pintar. Dia bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar dengan jabatan yang baik. Tapi kemudian ada hal yang menggelisahkan hatinya karena dia harus menemani mitra perusahaan tersebut di hari Minggu sehingga ibadah dan pelayanannya sangat terganggu. Nah, di dalam pergumulannya yang tidak mudah ini kemudian dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Bapak, Ibu, Saudara, ini tidak mudah untuk dilakukan karena dia harus kehilangan kedudukannya yang baik itu. Dia harus kehilangan gajinya yang besar dan dia harus kehilangan kesempatan untuk bisa mengembangkan dirinya. Tetapi pemuda ini yang sudah mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan tentang hari Sabat, dia harus taat untuk melakukan apapun situasi dan keadaannya. Dan ketika dia berhasil melaksanakannya, dia sangat bersyukur dan berbahagia. Oleh karena itu, benarlah seperti yang dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan, lalu kemudian melakukannya. Apakah Bapak, Ibu, Saudara adalah orang-orang yang berbahagia karena hal ini? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita akan masuk di dalam doa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, karena hukum-Mu, peraturan-Mu, bagi kami yang terus-menerus diulang-ulang memimpin, mengawal kami dan menyelamatkan kami di dalam menjalani hidup ini. Tolonglah kami ya Tuhan agar setia untuk mendengarkannya, mempelajarinya dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.